Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks, paragraf, dan karangan yang sebenarnya soal ini tuh sering banget dan banyak banget keluar di UTBK atau ujian-ujian mandiri seperti SIMAK UI. Nah, pasti kalian tuh sering kan menemukan soal kayak yang bunyinya tuh nanyain gagasan utama paragraf di atas adalah, atau kayak misalnya kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat. Terus ada juga judul yang tepat untuk teks di atas adalah, atau apa simpulan dari teks tersebut. Nah, kali ini pembahasan kita adalah berkutat pada semua itu teman-teman. Jadi kita akan belajar mengenai gagasan utama, kalimat utama, judul, simpulan, dan juga ada satu lagi yaitu ringkasan. Nah, yuk kita mulai aja. Nah, ketika kita membaca sebuah teks, kita tuh harus tahu apa dulu nih? Lampu, bukan. Kita harus tahu apa ide dari teks tersebut, atau biasa kita bilang itu adalah gagasan dari teks tersebut. Jadi sebenarnya secara garis besar, teks ini tuh ngomongin apa sih? Gitu. Nah, terus ada juga nih kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, jadi apa sih bedanya ide atau gagasan utama dengan kalimat utama? Sini kakak kasih tahu. Jadi di sini kakak mengutip dari seri penyuluhan bahasa Indonesia bab paragraf ya teman-teman. Di sini disebutkan bahwa dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Oke, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Jadi kita bisa tahu nih bahwa gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok itu adalah satu hal yang sama, yang mengacu pada pokok persoalan atau pokok perbincangan dalam teks tersebut. Nah, gagasan utama ini dikemas dalam sebuah kalimat topik atau yang bisa kita sebut itu kalimat utama. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Nah, jadi sampai sini kalian udah paham ya apa perbedaan gagasan utama dan kalimat utama, oke? Nah, contohnya seperti ini. Ada soal teks di SBMPTN tahun 2014. Di sini banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Nah, di sini kita akan tentukan kalimat utamanya dulu nih teman-teman. Coba, kalian tahu nggak apa kalimat utamanya? Ya, benar banget. Di sini kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Banyak ungkapan dalam dunia politik. Kenapa? Kenapa bisa tahu seperti itu? Karena coba deh kalian lihat ke kalimat kedua. Ungkapan itu. Ungkapan itu. Di sini ada kata itu yang merupakan kata ganti atau bisa kita sebut kata rujukan. Nah, ketika di kalimat kedua itu sudah memiliki kata ganti atau kata rujukan seperti misalnya itu, ini menunjukkan bahwa kalimat kedua itu memperjelas, menjadi penjelas atas kalimat yang pertama. Jadi, kita juga bisa lihat nih, kalimat ketiga nih coba. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Nah, di sini kan juga menjelaskan ya bahwa menjelaskan salah satu ungkapan dalam dunia politik. Nah, jadi teks ini kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Kemudian apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya itu tentunya diambil dari kalimat utama ya teman-teman. Nah, di sini banyak ungkapan dalam dunia politik. Nah, berarti teks ini ingin menjelaskan apa? Ungkapan-ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan dalam bidang politik. Nah, jadi gagasan pokok atau gagasan utamanya ungkapan dalam bidang politik. Nah, tapi sebenarnya
gagasan pokok atau gagasan utama ini bisa bervariasi, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di soal itu kan ada opsi A, B, C, D, E. Nah, itu kalian cari aja nih yang paling relevan sama isi atau isi dari kalimat utamanya. Cari aja yang paling relevan. Karena gagasan utama itu kalimatnya tidak harus saklek seperti ini. Bisa aja misalnya gagasan utamanya misalnya ungkapan dalam bukan bidang tapi misalnya dalam dunia politik, itu boleh-boleh saja. Jadi tergantung pembuat soalnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis paragraf berdasarkan letak dari kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini memiliki kalimat utama di awal paragraf. Oke? Jadi pengembangannya, kenapa kakak gambarkan seperti segitiga terbalik? Karena paragraf ini mengembangkan tulisannya itu dari umum ke khusus. Jadi pembahasan awal-awal itu masih luas, kemudian semakin mengerucut, ya, semakin terperinci. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Jadi pembahasannya adalah dari khusus ke umum. Jadi pertama-tama membahas sesuatu yang khusus dulu, kemudian semakin melebar-melebar ke pembahasan yang umum. Kemudian yang keempat, ada paragraf campuran yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang di awal dan di akhir ini biasanya mengandung makna yang sama atau isinya, substansinya itu sama. Tetapi kalimatnya biasanya berbeda, tapi sebenarnya mengandung substansi yang sama. Kemudian yang keempat, ada paragraf inaratif. Nah, paragraf ini hanya memiliki kalimat utama di tengah paragraf. Jadi awal-awal membahas sesuatu yang bersifat khusus, kemudian di tengah-tengah membahas sesuatu yang umum, kemudian membahas sesuatu yang khusus lagi. Dan yang terakhir ada paragraf yang memiliki kalimat utama menyebar. Nah, ini biasanya ada di teks deskriptif, teman-teman. Misalnya teks yang membahas review, misalnya review laptop ya, misalnya di awal itu membahas tentang spek laptopnya, kemudian di tengah-tengah dia membahas apalagi harga laptopnya misalnya, kemudian di paragraf terakhir itu membahas kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu kan semua bagian itu kan penting ya. Intinya dia teks tersebut itu membahas review atau mereview suatu laptop. Nah, maka dari itu bisa disebut bahwa kalimat utamanya itu menyebar dan bersifat tersirat. Jadi kita perlu membaca seluruh teks untuk menyimpulkan bahwa oh ternyata kalimat utamanya ini, gagasan utamanya ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, supaya videonya nggak terlalu kepanjangan, kakak akan bagi video di materi ini menjadi 2 part. Nah, part 1 ini kita sampai di sini dulu. Untuk part 2 kita akan membahas mengenai judul, simpulan, dan juga ringkasan. Jadi jangan lupa juga tonton untuk video yang kedua. Terima kasih, see you!